pengembangan COVID yang ada di Kota Tual ini. Kira-kira pandangan Pak Frans selaku Pak RT bagaimana ini? Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua RT pada wilayah tinggal saya dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat, dan saya juga identitas saya sebagai salah satu pengawas kebersihan Kota Tual. Yang disiangkan kan disampaikan kesehatan terkait dengan semacam ada COVID ya, 19 ada di daerah Kei. Di Kei ini ada dua kabupaten. Ada Kabupaten Maluku Tenggara, ada Kota Tual. Betapa rasa nakalnya mereka harus karena meraih sebuah harapan untuk mengambil keuntungan. Jadi dinas kesehatan yang mana ini? Ya, kesehatan Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara nakal dua-duanya. Oh, nakal. Alasan nakalnya bagaimana, Pak? Artinya bahwa pernah menyebutkan COVID di beberapa tempat ternyata tidak benar semua. Tidak boleh seperti itu. Ini karena meraih sebuah harapan untuk penghasilan tambahan dalam hidup mereka. Alasan tidak benarnya bagaimana? Ya. Coba sedikit menjelaskan itu. Pernah menyampaikan bahwa ada 2 orang tervirus COVID-19 di wilayah UN. Kemudian menyampaikan lagi ada 2 orang tervirus COVID di Rumah Sakit Meren, ya, Desa Dula sana. Ternyata nggak benar semua. Ini nakal, nggak boleh seperti itu. Ini bikin rakyat ketakutan. Kita semacam selain nakal kan kita sedang lakukan sebuah badut. Yang disayangkan kan negara dirugikan dengan skenario-skenario nakal yang seperti ini. Mereka dalam upaya untuk meraih sebuah harapan ialah penghasilan tambahan. Nggak boleh seperti itu, kasihan loh. Jangan begitu. Rakyat ini akhirnya dia laksanakan protokol kesehatan secara baik. Tetapi kan kelihatan badut. Badut kenapa? Nggak ada daerah ini tervirus COVID. Kenapa sampai kemudian semacam kita dikawal ke sana kemari? Berapa kali putusan COVID di daerah ini nggak benar semua nih. Ini rencana apa di balik semua ini? Saya ambil contoh pernah di Ambon itu. Ada yang rujukan, ya, rujukan lagi untuk karena apa namanya dia ini kanker. Tapi kemudian terus ada penyebutan COVID di dalam itu. Itu satu. Kedua, ada baru-baru seorang pendeta, ini dia telepon saya di Tual, keluarga meninggal di Ambon, tetapi kemudian mereka tawar supaya alihkan jenazah itu ke rumah sakit untuk mereka vonis itu COVID, biar hasil dibagi 2. Nah, kalau ini nggak boleh seperti ini. Ini kelihatan gubernur biarkan ini, ya. Mari sebenarnya ada ahli masuk daerah ini melihat COVID itu seperti apa. Pernah saya tanyakan, yang ikut pembekalan yang mana? Jadi kesehatan Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan sesuatu terkait COVID ini, ada semacam kita ragu kepastian. Karena penyampaian semua tidak benar semua nih. Harapan Bapak ke depan? Yang jelas bahwa segera ada itu Gubernur Maluku segera bentuk tim untuk penyelidikan secara benar. Jangan sampai kemudian rakyat Maluku ini ditakut-takutan dengan COVID-19. Dia laksanakan kelihatan ini COVID-20 nih. COVID-20 ini dia anda punya regulasi, dia anda punya hal-hal yang seperti kan tidak benar itu yang dikatakan COVID-20. COVID-19 ini dia punya regulasi penganggaran, pendanaan semua jelas nih. Yang 20 sudah jelas. Yang 20 tidak jelas yang dilaksanakan di 2 daerah ini COVID-20. Anak saudara saya, satu ketika silakan tidak percaya, tapi saya proses hukum untuk dokter yang menetapkan saudara saya, lalu kemudian baru-baru ada meninggal itu. Penyakit bawaan dari rumah, tetapi kemudian harus disampaikan bahwa dia tervirus COVID. Jangan karena meraih sebuah harapan ya untuk mengambil penghasilan tambahan. Tidak boleh seperti ini, negara dirugikan ya oleh para dokter yang menetapkan itu di khusus 2 daerah di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Ini nakal. Berarti ini diduga sebuah rekayasa. Ini rekayasa besar nih. Hati-hati. Jangan karena meraih sebuah harapan terus harus negara ditipu. Ini negara ditipu. Tidak boleh negara mendapat tipuan seperti ini, tidak boleh. Saya punya kewajiban moral sesuai dengan keputusan Presiden nomor 74 tahun 2004, junto peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001. Di sana mendesak rakyat untuk lakukan kontrol kepada kinerja pemerintah daerah dan pemerintah kota. Yang saya temukan ini satu sikap nakal yang dilakukan oleh kesehatan 2 daerah ini, dalam hal ini pihak dokter. Jangan putuskan sesuatu yang tidak benar. Ini kelihatan Gubernur Maluku biarkan ini. Saya minta Gubernur Maluku segera turunkan tim khusus untuk penyelidikan khusus. Ini satu kejahatan administrasi, tidak boleh seperti ini, kasihan. Rakyat kecil dibingungkan, bahasa kayak bilang dinaftalwangkan itu dibingungkan. Jangan begitu.
Sangat disayangkan kalau gubernur biarkan ini, bupati biarkan ini, wali kota biarkan ini. Ini ada apa? Jangan karena meraih sebuah harapan ya. Sangat disayangkan. Saya saksi mata melihat joget-jogetan di tempat-tempat karantina itu. Loh, saya kalau seperti ini Frans Putar Ubun juga ingin masuk di karantina karena di sana ada joget, makan, minum, daerah bayar biaya hotel, ya enak banget itu loh. Saya minta wartawan jangan lalu pending-pending berita ya. Saya bertanggung jawab. Siapapun dia. Saya pernah jadi ketua tim peduli pengungsi Maluku Tenggara. Ya, saya pernah. Jadi saya ingatkan, wartawan jangan pending. Ya, saya bertanggung jawab. Saya narasumber. Saya melihat sebuah sikap Badut yang sangat jelas di tanah ini. Kasihan rakyat diragu-ragukan dan ditakut-takutin dengan bawa masker. Apakah ada upaya untuk proses hukum untuk bisa mendapat kepastian terkait dengan kerja tim medis yang tadi Bapak sebut bahwa ada keraguan terkait dengan mekanisme kerja tadi? Yang jelas bahwa saya punya simpel sama saudara saya yang meninggal baru-baru ini sakit bawaan dari rumah, ya. Kemudian disayangkan kalau dalam rapid testnya itu disampaikan bahwa anak ini karena mudanya, anak ini kan salah satu anggota tentara, ya. Dia tawarkan diri untuk ikut rapid test juga. Jawabannya bahwa dia anak muda, jadi dia tidak bisa tervirus. Kalau ketika dia anak muda dan tidak bisa tervirus, sekolah ini dibuka aja. Ini anak muda semua nih. Yang disayangkan kalau kedokteran Kota Tua Kabupaten Maluku Tenggara bisa menyampaikan bahwa anak muda tidak tervirus, ini berbahaya. Saya minta bupati, saya minta wali kota segera buka sekolah. Kalau ketika itu telah disampaikan oleh pihak kedokteran, jangan. Ya kami ikut siaran semua saat. Dan benar-benar COVID itu ada di daerah Jawa, tidak ada di kayak ini. Berarti penilaian Pak Penerubun bahwa dari kedua daerah ini baik Kota Tua maupun Maluku Tenggara tidak ada pengawasan ketua tim gugus dalam hal ini bupati. Iya, kalau ketika itu ada tuh badut. Ini bagian dari sebuah dusta. Ketika itu ada, jujur kita berkata kepada negara, ya kita berkata kepada negara, jangan negara dirugikan dengan laporan ilegal ini. Saya berkeberatan sebagai warga negara yang baik. Ini ya? Semakin bertambah nih pasien ini, hasil yang turun ini bagaimana? Enggak benar semua nih, bohong nih. Mari dengan komentar ini ya, yang ini permintaan gubernur segera turunkan itu dokter yang khusus untuk mengecek kebenaran keputusan kedokteran Kota Tua Kabupaten Maluku Tenggara. Ini enggak benar semua nih. Terkait dengan permintaan wali kota supaya tim kesehatan melakukan swab banding yang diturunkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Tanggapan Pak Frans sendiri seperti apa? Kalau saya, pertama saya nyampaikan badut karena ini rapid test yang selama ini di depan testa orang, manusia ini dia punya apa namanya ini, ya suhu itu bukan hanya testa ini kan temperatur hidup manusia ada di kepala ini. Kenapa lalu hanya dipasang di testa di depan testa? Itu bukan itu rapid, itu suhu. Iya, tetapi ini tidak boleh juga. Yang harus memegang alat itu punya pembekalan. Supaya misalnya dia pegang dan nomor apa yang keluar di sana dia tahu bahwa artinya apa. Gitu loh. Ini ikut rame pegang nih. Badut semua nih. Ikut rame pegang. Lalu pegang lalu kemudian contoh ada nomor yang keluar ini. Artinya apa? Saya nanya. Anda tahu jawab kata artinya apa? Kan tidak boleh seperti itu. Artinya segera ada pembatasan. Kalau tidak kita dua daerah ini bingung nih. Terkait dengan swab yang kita maksud tadi. Yang dimaksudkan tadi. Ya, dan banding. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Frans dengan yang jelas permintaan begini. Pak Wali Kota? Yang saya ngomong badutnya karena begini. Dari Ambon dia kirim ke Jakarta. Pengambilan di sini terus kirim ke Ambon kembalikan ke sini. Benar enggak ini? Jangan sampai gerakan kong kali kong. Ini enggak jelas nih. Saya berani bikin taruhan. Sampai bilang ada COVID di tanah ini. Tanah ini penuh dengan adat yang paling kuat, penuh dengan agama yang paling kuat, mau Islam, Kristen. Dia sangat takut Tuhan di daerah kayak ini. Jadi dia hidup itu atas harapan Tuhan untuk dirinya. Ya. Tapi kemudian disesali kalau negara menganggap pihak kesehatan ini sebagai panglima yang tertinggi untuk bisa memutus rantai COVID ini punya penyebaran COVID. Tetapi kemudian dibuat
menjadi satu bisnis yang sangat besar. Ini sangat tidak bagus. Ya, saya minta segera ya. Saya berharap gubernur tolong dengar komentar ini, dan satu ketika saya siap bila mana ada tim dari Ambon atau dari Jakarta datang, saya bertanggung jawab semua ini. Sebab kalau kita tidak batasi tata cara ini, negara dirugikan. Ya, saya ambil contoh, anak saudara saya baru-baru katanya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, memangnya habis pemakaman terus putus. Habis pemakaman terus nggak nyambung lagi. Ini cara apa? Paling tidak udah pita kuning udah ron rumah loh. Lalu kemudian orang-orang yang dalam rumah itu udah uji semua dia, ya. Nah ini terputus, langsung putus hubungan di saat pemakaman. Saya ingatkan sekali satu ketika saya di garda depan untuk membela rakyat tanah kayak ini. Jangan dia terserang dusta. Ini rakyat kita terserang dusta nih. Sampai ke Panambulu ya. Saya tidak pandang. Saya tidak pusing. Jangan begitu, kasihan rakyat ini. Aktivitas mati. Harus laksanakan protokol kesehatan. Tanah kayak ini tanah bermarga. Kita berkerumun nih. Semua saat nih. Berarti Kalau Pak Benar bisa juga diduga bahwa para medis membuat kongkol-kongkol sama pemerintah daerah. dipastikan begitu, ada niat-niat buruk di dalam. Dipastikan sampai ke tingkat satu pun demikian. Saya ragukan. Ini mereka lakukan putusan terkait dengan COVID ini. Saya ragukan kepastian. Kemudian Pak Frans, terkait dengan pembelian masker seharga 2,6 miliar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, 2,6 miliar itu khusus untuk beli masker saja. Apakah Pak Frans punya keluarga di Maluku Tenggara sudah pernah menerima masker dari pihak Pemda Maluku Tenggara? Dengar, wartawan punya pertanyaan indah banget. Tapi saya hanya mau ingatkan bahwa ini badut yang dilakukan. Ya, badut dilakukan. Masker rakyat beli di toko sana, di pasar sana itu. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Loh, memangnya kalau biaya sampai miliaran. Loh, biaya dari misalnya 2 miliar sekian banyak masker itu buang-buang di pinggir jalan. Karena itu berkelebihan. Bila mana itu benar-benar disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban, dana khusus untuk masker itu kurang lebih 2,6 miliar. 2,6 miliar. Khusus Itu beli masker. dusta. Saya ingatkan sekali lagi, itu dusta, nggak benar itu loh. Ngapain sampai kalau berani masker ini ada harga 6.000, 7.000, 10.000 nih. Bayangkan kalau 1 miliar saja punya harga, kita jalan sepak-sepak masker di jalan nih. Apalagi 2,6. Apalagi 2 miliar sekian, itu uang loh, cukup banyak itu. Jangan negara didustakan. Ini bagian dari sikap yang kemudian negara didustakan, negara dirugikan oleh dusta dua daerah ini. Untuk sementara saya kembalikan.